Ya mungkin beberapa dari kalian ada yang belum kenal aku ya kan. Ya mungkin aku harus kenalan dulu ya. Soalnya aku juga konten kreator pemula juga. Baru mulai akhir-akhir 2024 ini. Ya kenalin, aku Adipta Maruli. Aku adalah seorang mahasiswa. Dan kali ini aku bakal membahas sesuatu yang mungkin akhir-akhir ini aku lagi ngerasakan suatu keresahan di dalam dunia perkuliahan. Soalnya sebelum akhir dari 2024 ini aku merasakan suatu keresahan. Jadi beberapa kasus yang ku temui atau enggak setelah ku amati bahwasanya setelah aku nyemplung di dunia perkuliahan ini, aku melihat bahwasanya banyak anak-anak yang kuliah bareng diriku juga ya kan. Itu kadang bingung, masih bingung tujuan sebenarnya mereka kuliah itu apa. Sebenarnya mereka tujuan masing-masing individu masuk ke prodi masing-masing atau enggak masuk ke jurusan masing-masing itu masih bingung mereka. Jadi di sini harus kita telaah baik-baik guys. Jadi setelah aku kecemplung dalam dunia perkuliahan ini, banyak yang ku dapat selama aku maba ini, selama setahun ini aku mendapatkan hal banyak. Di sini aku mendapatkan bahwasanya tujuan sebenarnya kuliah itu bukan untuk mencari kerja. Ini kita garis bawah ini. Tujuan sebenarnya kuliah itu bukan untuk mencari kerja, tapi untuk meningkatkan pola pikir, untuk meningkatkan relasi, untuk meningkatkan mengupgrade skill dan lain sebagainya. Tapi kalau tujuan kuliah itu untuk melamar pekerjaan, bro, aku kasih tahu itu salah kaprah. Soalnya kenapa? Banyak yang kutemui orang-orang sekarang atau enggak kadang aku scroll di media sosial ya kan. Enggak satu dua video doang yang lewat di FYP ku. Kacang mas. Mas kacangnya 10.000 mas. Oh 10.000 ya? Iya. Oke. Masnya baru pulang kuliah saya lihat. Iya saya baru balik kuliah ini, makanya lama. Soalnya jurusannya jurusan ini juga yang agak susah terus. Oh. Makanya lama. Iya, dulu saya juga kuliah mas. Hah? Dulu saya juga kuliah. Tapi kok nggak sesuai pekerjaannya mas? Iya, Semoga mas, jasanya guna deh mas. Mau gimana lagi mas? Saya saingannya banyak. Apa? Saingannya banyak. saingannya Walaupun banyak. ya saya ambil jurusan Saya favorit. semoga jurusan saya ini ya saingannya nggak banyak. Iya. Emang masnya jurusan apa emang? Saya ambil teknik informatika dulu. Apa? Teknik informatika lulusan tahun 2019. Emang kenapa mas? Jualan kacang itu jurusan saya mas. Hah? Itu jualan kacang. Ya soalnya saya udah lamar kesana kesini nggak diterima mas, soalnya mungkin ngoding saya kurang jago mas. Tapi masnya juga dari top PTN. Ya? Dari top PTN. Iya mas. Waduh saya bukan dari top PTN lagi, gimana ke depannya? Ya emang kenapa mas? Emang rata-rata temannya masnya jadi apa emang? Jual Saya ini jual gorengan di sini. Nah, Jual gorengan ini. lu jurusannya sama kayak masnya? Iya mas. Teknik informatika juga. Iya. Emang kenapa mas? Ya nggak apa-apa sih mas, soalnya ya zaman sekarang kan banyak saingan. Ya mas, kembangkan potensi diri lah. Jago-jagoin ngoding gitu, pasti diterima lah di situ. 10.000 deh mas. 10.000 ya? Semangat ya mas ya, nggak apa-apa lah, biasa. Kasih mas ya. Ya, hati mas, semangat kuliahnya. Bahwasanya keluhan orang yang mengeluhkan bahwasanya jurusan itu nggak memberikan lapangan pekerjaan yang layak. Tapi sebenarnya bukan salah jurusan itu salah diri mereka masing-masing bro. Jadi emang kita tahu bahwasanya tujuan kuliah itu bukan untuk nyari kerja. Kalau tujuanmu kuliah itu untuk nyari kerja, ya ngapain kuliah gitu aja. Langsung kerja aja kan sama-sama kerja. Mending bangun bisnis atau enggak ngapain kek. Kalau kuliah buat cuma nyari atau enggak meningkatkan, cuma nyari buat lapangan pekerjaan, itu salah kaprah. Kita tarik ulur lagi ke masa lalu. Aku sebelum masuk dunia perkuliahan ini, aku jujur juga pernah berpikiran kayak gitu. Aku masuk jurusan komunikasi, aku pengen jadi broadcasting. Tapi setelah aku kecemplung di dunia perkuliahan, ya sebenarnya poin dari kuliah itu nggak itu. Jadi kayak gini bro, kuliah itu tempatnya untuk kita berkreasi atau kita untuk berkreativitas dan lain sebagainya.
bukan untuk sebenarnya kuliah itu nggak terpaku cuma karena kita mendengarkan dosen di dalam mata kuliah tersebut ya bro, bukan cuma itu. Kalau kita cuma nyari orang yang kuliah pulang ya ada, kita ngelihat orang yang berkreativitas di dunia perkuliahan juga ada, juga orang yang bermalas-malasan juga ada juga ya, bahasa kasarnya kayak gini lah ya. Di setiap lembaga institusi besar manapun kalau emang dari luarnya kelihatan bagus, itu nggak sepenuhnya di dalamnya bagus bro. Di dalam lingkungan yang ada di dalam tersebut banyak yang tidak bagus, tapi tergantung cara kita menyikapinya. Bagaimana cara kita menyikapinya. Sebelumnya aku pengen disclaimer dulu, video ini bukan sebuah motivasi atau bukan sebuah kata-kata penyemangat atau motivasi. Enggak bro, aku kasih tahu, motivasi itu sampah. Motivasi itu masih kalah dengan yang namanya disiplin. Kalau kalian termotivasi, ya semua orang pasti pernah termotivasi. Lagi nyekrol, enak-enak nyekrol, tiba-tiba dapat video motivasi. Tapi yang paling tertanam di benakku ini bro, yang di FYP-mu itu udah aksi, dan sedangkan kita masih scroll ya. Makanya itu efeknya motivasi itu paling cuma 3 hari atau enggak 4 hari, mentok-mentok seminggu lah ya. Habis itu ya udah lupa, malas lagi. Beda lagi dengan halnya disiplin konsisten. Nah itu yang paling utama banget. Kalau kalian udah hidup di dalam sosial atau enggak hidup di dunia yang sebenarnya, kalian bakal ngerasain powerfulnya disiplin itu di mana. Dan kalian bakal ngerasa bahwasanya tujuan kuliah ini bukan untuk nyari kerja. Kalau kalian yang tujuan kuliahnya masih buat untuk melamar pekerjaan yang layak, aku kasih tahu, tujuan kalian salah. Tujuan kuliah itu untuk mencari relasi, upgrade skill, meningkatkan kualitas berpikir, dan yang paling penting ini bro, berpikir kritis. Ya mungkin cukup sekian ya kan. Ya aku nggak lama-lama kalau ngomong. Ya mungkin ini juga baru bisa dibilang awal dari kontenku dan tim-tim kreatorku. Apabila aku ada salah ya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.